Woi. Apa ngene, Mas? Cuy, kenapa ini? Ora nek aku ngeprank tok. Cuk, iki ada syuting. Oh, ada syuting ya, Mas. Iya. Kok tambah mana. Ya wis. Ora ae iku. Lah iya. Apa arek iku? Tambah ngeprank. Ya mungkin kate acara bensin kok. Bensin apa? Bensin, bincang seputar sinema. Aku temen film ini super cuk, serem. Iku mungkin mungkin ono film-film lokal sing serem koyo ngene. Aku ono Mas. Iki rencanane koncoku yo atur ini. Nah, kebetulan. Iya iki krune sisan. Jadi kene iso takok-takok. Mungkin iso didelok ae. Didelok. Bisa didelok. Sebelum diceluk enak nyetel trailer sih. Nyetel trailer sih. Iya dong. Setel. Pak, ini Hadi bawakan makan sama minum ya. Nanti kalau Bapak udah nafsu makan, sarapannya dimakan. Hadi mau berangkat kerja dulu. Itu kamu. Cepat. Koi. Iki kucing sampean. Iya, panjang kabeh. Horor ini ya? Takut saya. Atas nama siapa? Aku tak harus kenal. Hawa. Apa? Sing dikanak-kanakan iki. Oh iya. Hawa nafsu ya. Nah, Masnya. Biasanya celuk Cupli. cuplik. Bisa dipanggil Cupli. Iya, biasanya celuk cuplik. Ket loro kelas loro SD. Lu SD? Heeh. Nek kelas 1 delok sapa, Mas? Cipli kali. Cipli. Cipli pendek elek. Cipli. Cuk, Lucu Mas iki. iya, lucu. Kenapa ora sampe gak ngelawak ya, Mas? Aduh, kurang. Belajar banget. Mending rakit iki Mas sama. Yo. Iki kan sampean ini kan krune film horor. Kalau boleh tahu, filmnya apa jenenge, Mas? Ali. Tangar. Tangar iki lek jarine konon katanya, tangar itu artinya hati-hati. Hati-hati. Cek, Mas. Aku belum tahu. Sama posisinya di film ini seperti apa? Aku belum tahu ini. Aku penulis naskah. Aku online editor. Online Iya, editor. offline-nya lagi mulai, Mas. Oh, terus film ini bercerita tentang apa sih? Tangar ini. Sinopsis singkat ayo. Singkat, contoh Mas. Singkat ya? Iya. Orang ngono. Tangar ini bercerita tentang sebuah keluarga yang di dalamnya jenis keluarga ada bapak ya. Bapak ini pertama melakukan kesalahan, melakukan tabrak lari tapi tidak bertanggung jawab. Akhirnya si korban ini menuntut balas. Nah, bapak ini mencari jimat untuk melindungi dirinya. Nah, atau dipakani, jimatnya akhirnya menyerang balik sampai meninggal. Oh iya. Di revenge ya? Yes. Revenge. Pembalasan. Pengyance. Oh iya, pengen aja. Genrenya horor ya, Mas? Horor komedi. Horor komedi. Ya apa ini, Mas? Itu gimana membangun horor komedi dalam satu film ini? Sebenarnya horor nih, tapi berhubung keadaan ya, filmnya lebih ke horor komedi karena pemerannya sangat lucu-lucu. Kalau dilihat sama anak PSKF sendiri ini lucu jadinya, Mas. Komedi ngono ya. Tapi di delok teko arek-arek iki yo.
Produk lucu. Tetap lucu berarti. Lucu banget. Ya nek PSDF lucu banget. Soalnya pemainnya juga salah satu aktor lucunya PSDF ya. Yo iya. Gak ngelucu ya, lucu ya mas? Iya. Gak meneng ya lucu arek. Iya. Kok ngeri no? Urip ae lucu kok. lucu itu. Cara membangun apa ya nuansa horor dalam naskah itu gimana mas? Serius mas, enggak tuh ya? Dalam membangun nuansa horor ya. Ini kan naskah berdasarkan pengalaman spiritual sutradara. Jadi dia punya sinopsis kayak gini sinopsisnya. Terus aku cuma ngembangin sinopsisnya sama beberapa kan aku juga lumayan suka film horor. Terus kan ada influence dari film-film gitu ya. Terus kita cobalah adaptasi dari ini terus saya masukin beberapa unsur biar ya kelihatan horor. Sama sih mas, saya juga suka nonton film horor mas. Tadi saya nonton film horor terus takut saya. Soalnya kadang itu film horor itu terbawa loh sampai Iya terbawa Contoh, aku juga film horor, nah jeding gak wani loh. Kadang ngono mas. Soalnya terlalu horor. Terus aku takut masih ya. Aku. Iya, mas saya sebagai editor online editor. Itu workflow editor editing itu ya mas. Oke, sebelum masuk ke workflow-ku ya dalam film tangan. Dalam film kan ada 3 tahap produksi ya, pra produksi sama pasca produksi. Aku selama pra produksi ngapain aja, aku di film tangan itu kayak apa ya, konsultan bagi DP sama yang sutradaranya. Misal shoot kayak gini, ke shoot kayak gini bagus apa enggak, kalau misal dikasih transisi kayak gini bagus apa enggak, ya kira-kira gitulah sebagai konsultan. Biar nanti pas proses editing nanti kira-kira bagus apa enggak gitu kira-kira ya. Terus itu mas, sebagai editor sebenarnya dalam pra itu seenggaknya seorang editor itu punya gambaran dulu. Nah kalau dalam istilah film itu shoot for edit, jadi editor itu harus punya gambaran dulu, bahkan sebelum di shoot editor punya gambaran kalau filmnya itu bakal kayak gimana saat edit gitu. Terus waktu masuk ke proses produksi ya, kalau aku sih sebenarnya ya nganggur sih. Sebenarnya ada satu job tersendiri sih saat produksi itu, hubungannya ya ada member sama editing ya, editor lah. Namanya DIT sih, Director Image Technician. Itu menjaga kualitas gambar saat produksi biar tetap maksimal. Itu member sama kayak editor sebagai penghubung nanti antara produksi ke pasca produksi. Nah aku sebagai editor yang nganggur, jadi aku mending jadi DIT tadi. Dibantu sama Mas Leo. Ya, Leo yang film Leo bikinin loot itu cara gampangnya preset lah, preset. Terus masuk ke pasca ya. Masuk ke pasca ya udah mulai ngedit. Pertama offline editing dulu. Itu dilakukan sama temanku namanya Rizky. Lagi mulai ya mas. Ya mulai ya. Rizky Pixel. Ya Rizky Pixel. Aku harus bikin TikTok loh. Iya Rizky TikTok ya. Rizky Pixel. Pixel beri. Lanjut ya. Oke, itu Rizky yang melakukan offline editor. Dia nanti apa ya menyusun sudut tadi menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi suatu jalan cerita yang baik lah. Disusun di offline dulu. Terus dia juga sinkronasi antara video dan juga audio. Kan syuting kan dipisah tuh. Syuting dari kamera sama dari audio dipisah lah. Nah itu nanti disinkronasi sama dia. Terus selama itu sih kan kita outputnya kan buat tugas sih sebenarnya. Jadi kita kan nggak pakai itu sih, belum apa itu scoring. Jadi kita pakai dummy sound. Jadi sound yang didapat dari internet. Nah itu tugasnya Rizky juga itu. Terus ketika udah kira-kira udah disusun, terus lanjut ke rough cut untuk preview sutradara itu ya preview gambarnya. Preview sutradara. Kalau misal sutradara oke, pick lock. Ketika udah pick lock, kita masuk ke proses online editor. Tugasku, aku ngapain aja? Sebenarnya biasanya ya dalam proses online editor itu ntar kerjanya itu paralel mas. Nanti ada yang bagian sound sendiri, ada yang bagian rotoscoping sendiri, ada yang bagian grading sendiri. Nah berhubung ya
ya tugas elek-elekan lah Mas. Sing edit aku dhewe. Ya wis ngono Mas. Single factor juga ya? Single factor. Ya iso di Semi. semi kan si ono offline editor ya. Film memang semi. Aku ya bagian itu tadi, bagian color grading, bagian mixing tipis-tipis lah. Aku soalnya juga pati sering mixing. Gak terlalu bisa lah. Mixing tipis-tipis. Terus sama rotoscoping dikit-dikit juga. Ada bagian yang bocor-bocor gitu nanti tak benerin gitu. Gitu sih. Apa kamu mumet Mas? Wah kayak ngono ya. Tahap Mumet. Wah, Mumet ya. produk mumet jane. Apa maneh nek gak ono wifi nih wah mumet editor iki. Ya aku mau ngeringin selama iki aku lho mumet dhewe saiki. Makane. Apa mau nglakoni? Makane. Mungkin iku disebut sih Mas iki Korea. Mumet ya. Konten mumet. Konten ngomong. Ya, untuk Mas Fabri sendiri dalam proses editing mungkin ada kejadian horor. Ini kan film horor. Mungkin ada kejadian horor yang terbawa dari syuting selama syuting gitu. Enggak ada sih. Nggak ada Tapi ya? Aman ya? itu sih Mas, aku ada bukan apa itu? Nemu audio yang agak aneh lah. Bisa Agak dibilang aneh. aneh. Ada audio yang aneh saat proses syuting di daerah sawah. Daerah ini Rambi Puji. Rambi Gundam Mas. Rambi Gundam. Ngerakit sih Jam. Iya, Rambi Gundam pun lah. Mas guyon. Aku merinding Mas sama ngomong Aku lu wedi. Real. Mas Jupri ini kan juga color grading ya. Iya. Color grading. Ah. Mungkin untuk membangun nuansa horor mungkin beda dengan film lainnya di horor itu gimana? Apa sama gradingnya? Dibilang saya nggak bisa, soalnya sutradara ini itu sih inspirasi warnanya itu ngambil dari film Danur. Danur atau? Iya, film Danur kalau nggak salah. Dari film Danur, jadi ya minta kayak gitu ya. Aku sebagai editor ya merealisasikan itu gitu. apakah itu Mas? Sumpama ini, sumpama sutradara. Aku mintanya dari film Danur, mintanya dari film Pengabdi Setan sebenarnya. Pengabdi Setan. Itu kalau seumpama nggak cocok sama filmnya ini yang Saman garap ini, apa tetap Saman realisasikan? Tentu udah. Kan makanya di proses pra tadi kan aku bilang aku sebagai konsultan juga. Ya makanya kalau dibilang cocok ya gas aja. Yang menurutku editor juga penting sih, harus punya feel dan mood yang bagus dalam merasakan sebuah film gitu. Sing baru nih Yoi. buat temen-temen ya yang pengen jadi editor itu istilahnya punya idealis juga. Betul, Punya betul. idealis. Jadi nggak nurut terus ya. Betul. Harus mantes no. Yoi. Untuk sama tadi apa Mas lagi aku? Penulis naskah. Penulis naskah. Ini kelatih bisa. Iya. Kelatih. Iya, begini kelatih. Oh. Aku mau takok ikut takok. Dari pengalaman pribadi takok. Burung. Aku tak takon. Mantrop bukan. Itu dari pengalaman pribadinya sama tak? Enggak. Cerita Tangar ini dari pengalaman pribadi ini sutradara. Siapa Mas? Siapa? Kalau boleh tahu. Angga Wicaksono. Yang kebetulan berhalangan ya. Iya, Iya. berhalangan. Sebenarnya itu dari pengalaman dia, katanya dulu pernah mengalami hal-hal yang mistis ya, hampir sama dengan film Tangar ini. Kemudian dia nulis sinopsis, diserahkan ke aku cuma nulis ngembangin ceritanya aja. Dan sebagian besar juga bukan hanya aku yang nulis, jadi teman-teman juga ikut bantu di situ, ikut bantu nambahi ini ceritanya mau dibawa kemana, ini ceritanya kurang apa, termasuk dalam membangun karakter. Biasanya aku kalau nulis itu pasti bikin pemetaan karakter dulu sih, karakternya ini seperti apa, latar belakangnya apa. Dan teman-teman juga banyak yang ngasih masukan, ini mau dibikin kayak gini, jadi enggak 100% aku yang bikin, ya paling 60-40 lah. Iya. Nah, jadi seperti itu. Sih Mas, aku mau jupuk. Gimana ya? Aku imut rokok. Asal bisa Mas. Aku makan buka WA. Aku update status kan. Aku arep ngobrol karo krune film Tangar. Natar. Itu sing ditakono enggak? Ono Mas WA. Takono. Iya, tenan. Iku takok ngene Mas. Ono enggak riset tak bahasa Jawa nih? Ono enggak riset sebelum syuting? Ada enggak riset? Riset sebelum syuting mestinya ada ya kan. Setiap syuting selalu ada riset, biarpun itu
nggak terlalu dalam tapi minimal ada lah riset kayak ini masalah jimat ya kan. Kita sempat riset masalah jimat itu kayak gimana, terus cara menanganinya kayak gimana, terus kita riset juga tentang ya si hantu-hantu itu hantu Indonesia yang ngeri-ngeri gitu. Ya nggak terlalu dalam sih risetnya, cuma di bagian jimat itu kita riset jimat, terus riset cara menangkal gangguan-gangguan spiritual. Das itu aja. Bedine salah Mas menangani jimat ya. Kok moro-moro enek jimat ku diuyui barang. Juga Masih malah. Lah iku mah perlu riset berarti Mas yo. Bedine ku masyarakat tidak realistis. Tidak realistis. Tadi sudah cukup banyak bincang-bincang. Mungkin dari filmmaker Tangar ada closing statement buat sinias-sinias muda. Tulis. Untuk editor muda mungkin. Untuk semua filmmaker ya, untuk khususnya untuk PSTF ya, tetap semangat dalam berkarya, entah apapun karyanya tetap berkarya pokoknya walaupun tidak berguna. Enggak. Semua karya itu berguna, pasti berguna. Tenang, Nek Guyon Tok, pasti berguna. Tetap berkarya, apapun yang terjadi tetap berkarya. Terus cemoohan dari orang lain ya jangan hiraukan, ambil positifnya aja. Terus pesan untuk itu sih, untuk editor, bukan editor sih, untuk kru film nanti selanjutnya. Editor aja lali dikai wifi rek. Editor sepaneng bro. Editor kopi. Editor kerjanya berat. Editor kerjanya paling akhir dewe. Ngeluh Mas ya. Ya ngeluh wis pokoknya. Pokoknya semangat pokoknya wis. Kalau dari aku sih hampir sama ya, tetap semangat. Biasanya kalau bikin film atau karya pertama itu pastinya jelek ya. Iya. Udah pasti jelek. Kurang lah. Ya kurang, mestinya kurang. Jadi tetap bikin aja terus, berkreasi aja terus, jangan pernah takut. Toh setiap karya itu pasti akan menemukan penikmat masing-masing. Sangat menginspirasi teman-teman. Yo apa ya? Kita dari tadi bincang-bincang kita juga dapat banyak ilmu tentang editor, tentang penulis naskah, tentang penyutradaraan juga sedikit-sedikit ya. Dapat ilmu tentang apa lagi ya? Dari film ini kita udah kulik sedikit lah. Film ini ya film Tangar yaitu film horor, dan saya terima kasih banget nih buat Terima kasih Mas. Yoi. Kak Gale dan Kak Joble, dan Kak Joble. Salam promosi. Buat teman-teman ya jangan lupa ya untuk like dan subscribe di channel dan Instagram di Ratagiri Studio ya. Karena konten ini akan lanjut untuk membahas tentang dunia Film lokal. film indie lokal. Film indie tentang sinias indie supaya para filmmaker lokal ini tetap eksis ya. Dan tunggu episode selanjutnya, tetap pantengin di acara apa ini? Acara Bensin. Nah, di Mas di Bensin bincang seputar sinema.